Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kuasai hati dan pikiran mantan, maka fisiknya akan datang sendiri mencarimu. Ya. Jadi sebenarnya kan fisik kita ini cuma mengikuti apa yang diperintahkan oleh pikiran kita. Pikiran kita mengikuti apa yang menjadi bisikan hati atau kata hati kita. Nah, misal nih ya, mantan memblokir media sosial kita. Dia memblokir kan tentu pakai jari-jarinya, pakai jempolnya begitu. Pertanyaannya sekarang, kenapa dia memblokir? Fisiknya kan cuma mengikuti saja instruksi dari pikirannya. Nah, ternyata mantan sedang marah kepada kita. Atau mantan sedang merasa tidak mau, terganggu dengan kehadiran kita. Atau bisa jadi mantan sedang membenci kita, dan seterusnya. Itu yang dirasakan oleh hatinya. Kemudian hatinya membisikkan itu kepada pikirannya. Nah, pikirannya kemudian menginstruksikan kepada jempolnya untuk memblokir media sosial kita. Ketika berbalik hatinya dari benci jadi kangen, ya, dari tidak suka jadi jatuh cinta lagi, dan seterusnya, maka apa yang dirasakan hati itu diinstruksikan dia ke pikiran, pikiran melanjutkan instruksi itu kepada jempolnya. Terbukalah blokir kita, media sosial kita bisa aktif lagi untuk chatting dengan mantan, telepon kita bisa aktif lagi untuk telepon kepada dia, dan seterusnya. Nah, jadi segala sesuatu itu tergantung kepada hati dan pikirannya. Ketika kita bisa menguasai hati dan pikiran mantan, maka semuanya insya Allah akan beres, ya. Mantan yang akan datang sendiri mencari kita. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menguasai hati dan pikiran mantan? Nah, itu PR terberatnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita dapat menguasai hati dan pikiran mantan. Yang pertama nih, setelah perpisahan itu terjadi, banyak orang yang kemudian jadi tidak semangat menggunakan media sosialnya. Jadi misalnya kalau akun Facebook tuh ya, punya teman 5.000 misal, follower 3.000, 8.000 jadi totalnya ya. Itu yang betul-betul akun Facebook aktif itu mungkin tidak sampai 10%-nya. Ya. Yang kemudian terus memproduksi sesuatu, memposting sesuatu, itu mungkin hanya separuh dari 10% tadi. Sehingga sebenarnya kan di media sosial itu lebih banyak akun-akun media sosial yang tidak aktif, ya. Tetapi kita harus menyadari betul bahwa sekarang itu zamannya media sosial. Kalau rumah kita itu jauh dari mantan, maka cuma 2 cara, ya, atau paling tidak kalau dipaksakan bisa jadi 3 cara mantan untuk mengetahui kabar kita, ya. Cara yang pertama yaitu dengan ngintip media sosial kita. Itu cara yang paling gampang, efisien, ya, dan sangat murah, cuman modal kuota internet saja. Terus yang kedua, bertanya kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Jadi mantan chatting duluan atau telepon kepada mereka, ya, atau ketemuan dengan mereka. Nah, yang ketiga nih, yang kalau dipaksakan sih bisa, ya. Misal mantan datang tuh ya, mendekati rumah kita, melewati rumah kita, atau nongkronglah di dekat-dekat rumah kita sambil
memantau dari jauh, tanya-tanya kepada tetangga bagaimana kabar dan perkembangan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi orang malas ini, cara ini, apalagi kalau rumahnya jauh. Maka yang paling gampang orang lakukan adalah ngintip media sosial. Nah, setelah perpisahan terjadi itu tadi kan banyak yang drop menggunakan media sosialnya, ya. Padahal media sosial itu adalah cara terbaik untuk menguasai pikiran mantan, ya. Jadi ketika pikirannya membutuhkan informasi tentang kita, ya maka dia akan ngintip media sosial kita. Apa yang dia lihat, itulah kemudian informasi yang diserap oleh pikirannya dan diolah oleh pikirannya. Nah, kemudian hatinya yang menentukan mau ke kanan atau ke depan, ke belakang, dan seterusnya. Nah, jadi itu pentingnya kita ya menggunakan media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita drop menggunakan media sosialnya, mantan akan tambah menjauh. Ya, ketika kita menggunakan media sosial untuk curhat, ya meratapi perpisahan, menyalahkan mantan dan seterusnya, itu juga akan membuat mantan semakin menjauh. Karena itu apa tuh yang bisa kita lakukan melalui media sosial kita? Tidak usah membahas tentang mantan, tidak usah membahas tentang perpisahan, tidak usah menyindir-nyindir mantan dan seterusnya. Kita tetap fokus menggunakan media sosial kita, menjadi diri kita sendiri, dan harus penampilan pencitraannya jadi lebih bagus. Kira-kira nih, orang tertarik untuk kenalan dengan kita melalui media sosial karena apa? Karena melihat kita ganteng atau cantik kan? Karena melihat ada ilmu yang bisa mereka manfaatkan dari kita, ya. Karena melihat kita kaya dan seterusnya dan seterusnya. Itu kenapa perlu pencitraan. Kira-kira mantan juga seperti itu. Ketika mantan melihat di media sosial kita nganggur, dia akan tambah jauh, tambah takut dia, ya. Ketika kita dekati, kalau kemarin takut cuman kita akan minta balik, sekarang dia takut juga kita akan pinjam duit. Ya, begitu dia melihat di media sosial postingan kita cerita kalau kita nganggur. Nah, jadi yang begitu-begitu enggak usah diceritakan. Ya. Kesusahan itu kita rahasiakan, kesuksesan itulah yang kita posting di media sosial. Karena ketika yang kita posting di media sosial kita adalah berbagai sukses-sukses yang kita jalani, itu yang akan menguasai pikiran mantan. Mantan lihat, sekarang kita bekerja di kantor yang keren sekali. Mantan lihat, sekarang kita sudah punya rumah baru. Mantan lihat, mobil kita sekarang sudah ganti yang baru. Jadi kepikiran dia, ya. Jadi kepikiran terus. Nah, kemudian hatinya ya mulai merasakan kerinduan, mulai merasa rugi berpisah dengan kita, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Menggunakan media sosial kita sebaik-baiknya untuk mencitrakan bahwa kita adalah orang yang sukses, mapan, dan berhasil. Karena zaman sekarang orang mau punya pasangan yang seperti itu. Dan mungkin karena itu juga mantan mengkhianati kita, karena dia melihat orang ketiga lebih kaya daripada kita, ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwa ketika kita menggunakan media sosial dengan bagus, ya, pencitraan kita bagus, otomatis tuh nanti akan berdatangan orang-orang yang menjadi fans kita, ya, yang menjadi penggemar berat kita. Nah, mantan harus lihat tuh komen-komen dari orang-orang yang begitu mengagumi kita, mengagumi skill kita, mengagumi karya-karya kita, ya. Karena itu juga akan membuat dia jadi memikirkan kita. Apalagi ketika dia melihat ada seorang pengagum yang tidak hanya mengagumi, tetapi juga
diam-diam mencintai, ya. Nah, maka mantan mulai akan mencari tahu tuh, dia akan stalker tuh media sosial fans kita tadi. Jadilah mantan sekarang sibuk sekali, ya, dengan segala hal tentang kita, ya, tentang hal-hal yang ada di sekeliling kita dan seterusnya. Dan itu tanpa mantan sadari, dia sudah membuka pintu pikiran dan hatinya untuk kita masuki setiap saat, ya. Nah, artinya apa? Sekarang yang ada di dalam hati dan pikiran mantan cuman tentang kita. Itu yang kedua, ya. Dan yang ketiga nih, yang paling penting dan sangat menentukan dan sering orang lupakan ketika sibuk-sibuknya mengusahakan agar mantan kembali ini secara zahiriah, secara fisik, ya. Tapi sebelum kita bahas yang ketiga, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, itu yang kedua tadi, ya. Nah, yang ketiga nih, yang paling penting, jangan lupakan semua usaha itu penentu keberhasilannya adalah doa. Doa itu yang terpenting setelah kita menjalankan usaha kita. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Ya, karena itu berdoa. Apa yang menjadi doa kita yang paling penting? Ya, kita minta kepada Allah agar mantan menjadi jodoh sejati dalam hidup kita. Kita minta kepada Allah agar kita menjadi satu-satunya jodoh mantan selamanya. Ya, insya Allah, kalaupun kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, ya takdirnya begitu. Tetapi ketika kita masih mau berdoa kepada Allah, maka takdir bisa berubah. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir, yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Ya. Nah, jadi itu yang ketiga nih, yang paling penting kita lakukan. Ya, setelah kita berusaha menguasai hati dan pikirannya, berdoa kepada Allah agar kita menjadi satu-satunya jodoh mantan, ya. Nah, nanti pertanyaannya, doanya apa Ustadz? Ya itu tadi doanya. Kita berdoa, kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah mantan sebagai jodohku dan jadikan aku sebagai satu-satunya jodoh untuk mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.